Oke, kita lanjutkan lagi. Bahasan yang berikutnya adalah mengenai managerial levers to improve supply chain profitability. Di sini ada 5 kebijakan yang bisa diambil perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya. Yang pertama adalah obvious action. Di sini ada 2 action, yaitu pertama adalah increase salvage value. Yang kedua adalah decrease margin loss. Yang kedua adalah improve forecasting. Dengan mengimprove forecasting, nantinya akan mereduksi demand uncertainty. Yang ketiga adalah quick response. Dengan quick response, di sini perusahaan bisa mereduksi replenishment lead time. Kemudian postponement, yaitu perusahaan menunda product differentiation sampai mendekati point of sales. Kemudian tailor sourcing, yaitu perusahaan menggunakan supplier dengan berbiaya tinggi yang lead time-nya biasanya lebih pendek sebagai backup dari supplier yang berbiaya rendah yang memiliki lead time yang lebih panjang. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah obvious action. Increase salvage value untuk tiap unit ini akan menyebabkan apa? Akan mengakibatkan penurunan cost of overstacking. Dengan penurunan cost of overstacking, ini akan bisa meningkatkan CSL optimal. Bagaimana caranya? Seperti yang kita ketahui, cost of overstacking itu adalah kerugian. Kerugiannya di sini menurun, karena kerugiannya menurun, maka profitnya akan naik. Tetapi selain profit naik, CSL optimalnya juga akan naik. Berikutnya, dengan menurunkan margin loss dari stock out, cost of understocking juga menurun. Pada saat cost of understocking turun, berarti apa akibatnya? Ini kan juga kerugian karena apa? Tidak bisa memenuhi demand, gitu ya. Kerugian untuk mendapatkan profit. Karena kerugiannya ini berkurang, maka profit juga akan naik. Tetapi dengan menurunkan cost of understacking, perusahaan akan mendapati cycle service level optimalnya akan turun. Nah, itu bisa digambarkan dengan menggunakan grafik berikut. Ya. Pada saat CO, cost of biaya overstocking itu naik, berarti ini naik. Berarti apa akibatnya? Ya. Kalau CO itu turun, kalau ini turun, apa akibatnya? Rasio ini akan lebih kecil. Berarti di sini rasio lebih kecil, berarti CSL-nya lebih tinggi. Gitu ya. Berarti sesuai kan? Di sini decrease cost of overstocking itu meningkatkan CSL. Di sisi yang lain, kalau CU-nya turun, maka kemudian rasio ini meningkat. Pada saat meningkat, maka CSL-nya turun. Gitu ya. Sesuai dengan kasus ini, CSL-nya turun, tetapi dua-duanya akan bisa menaikkan profit, gitu ya. Sama-sama bisa menaikkan profit. Kebijakan yang kedua adalah memperbaiki forecast. Dengan forecast yang diperbaiki, bisa menghasilkan apa? Mereduksi uncertainty, di mana uncertainty ini sangat dipengaruhi oleh adanya besar kecilnya standar deviasi demand. Dengan uncertainty yang lebih kecil, ini nanti akan menghasilkan apa? Tingkat persediaan, tingkat safety inventory juga akan lebih rendah untuk tingkat ketersediaan produk yang sama. Atau di sini ketersediaan produk akan menjadi lebih tinggi untuk tingkat safety inventory yang sama. Atau keduanya ini nanti akan bisa terpenuhi. Sebagai ilustrasi adalah gambaran contoh berikut. Demand mu-nya 350, standar deviasi 150, cost, berarti cost belinya $100, cost harga jualnya 250, salvage-nya adalah $80. Kita hitung cost of understocking, yaitu $150, overstocking $20.
Dengan menggunakan persamaan 13.1, kita bisa hitung CSL optimalnya, yaitu probabilitas demand lebih kecil sama dengan 0, yaitu sama dengan 150 dibagi 170, itu sama dengan 0,88. Ini sama dengan ya. Nah, berikutnya kita coba simulasikan mulai dari standar deviasi yang paling besar sampai yang paling kecil dan efeknya terhadap optimal order size dan juga expected profit. Pada saat standar deviasi demand ataupun forecast error itu besar, di sini misalkan 150, optimal order size-nya juga besar. Sehingga expected overstock-nya juga besar, understock-nya juga besar, dan profitnya kecil. Pada saat kemudian diturunkan sampai kemudian 0, standar deviasi 0, maka optimal order size-nya adalah sama dengan mu. Overstock-nya 0, understock-nya 0, kemudian expected profit-nya bisa maksimal. Ini adalah impact dari perbaikan forecast. Sehingga sebisa mungkin hasil forecast itu menghasilkan error yang kecil. Sehingga dengan error kecil, ya, jadinya lebih pasti, optimal order size-nya lebih kecil, kemudian expected profit-nya lebih besar. Nah, ini gambarannya. Kita bisa grafikan seperti ini. Ini standar deviasi dari forecast error-nya. Ya. Naik, maka expected understock-nya naik, expected overstock-nya naik, dan juga expected profit-nya malah turun. Kebijakan yang ketiga adalah respon. Bagaimana impact-nya terhadap profit dan inventory? Kita kaji pada bahasan kali ini. Yang pertama, quick response itu adalah serangkaian action yang diambil oleh manajer untuk mereduksi replenishment lead time. Nah, sehingga dengan lead time yang bisa kita reduksi ini nanti akan bisa menghasilkan forecast yang lebih baik. Benefitnya adalah jumlah pesanan lebih rendah, sehingga persediaan lebih sedikit dengan tingkat ketersediaan produk yang sama. Ataupun lebih sedikit terjadi kelebihan stok atau jarang gitu ya, lebih sedikit. Jadi lebih jarang terjadi kelebihan stok dan kemudian akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kita lihat pada contoh berikut penjelasannya. Ya. Berikut ini adalah ordering salt pada departemen store. Salt di sini ataupun selendang gitu ya. Selling season-nya adalah 14 minggu. Biayanya adalah berarti ini biaya belinya $40, kemudian harga retailnya $150, disposal price-nya 30, holding cost-nya 2. Jadi di sini nanti salvage value-nya adalah 28 gitu ya. Oke. Berikutnya expected weekly demand-nya adalah 20, standar deviasinya 15. Nah, di sini kita bisa ambil ada dua kebijakan pemesanan untuk kasus ini. Yang pertama adalah jika supply lead time-nya adalah lebih dari 15 minggu. Pada saat supply lead time-nya lebih dari 15 minggu, maka kita atau perusahaan perlu melakukan single order pada permulaan season gitu ya, untuk mengcover keseluruhan permintaan selama satu musim tersebut. Nah, kemudian policy yang kedua, kalau misalkan perusahaan bisa mengurangi lead time gitu ya, atau supplier bisa mengurangi lead time gitu ya, yang sebelumnya lebih dari 15 minggu menjadi hanya 6 minggu, maka bisa dilakukan 2 kali order yang ditempatkan di pertama adalah di awal season dan yang kedua adalah di akhir minggu pertama, supaya apa? Delivery-nya sudah nyampe di awal minggu 8. Nah, untuk yang single order policy
Expected demand adalah 14 kali D, ya. Berarti ini kan expected, ini adalah satu musimnya, gitu ya. Berarti expected demand selama satu musim itu adalah 280. Standar deviasinya adalah 56,1. Dengan menggunakan persamaan 13,1, kita bisa hitung CSL optimalnya didapat 0,92. Dengan menggunakan equation 13,2, kita hitung optimal order size-nya adalah 358. Sehingga nanti expected profit-nya untuk single order ada 29.767 dengan expected overstock sekian, understock sekian, dia cost overstocking sekian, dan understockingnya sekian. Nah, dengan overstocking sekian dan understocking sekian, gitu ya, maka bisa diperoleh di sini expected cost untuk overstocking adalah sekian dolar, kemudian understockingnya adalah sekian dolar, karena ini tinggal dikalikan gitu ya untuk masing-masing cost. Nah, jika tidak ada tidak terjadi gitu ya, kalau tidak terjadi ketidakpastian demand, maka demand selama satu musim tersebut menjadi 280 shal, di mana profitnya adalah 30.000 sekian. Sehingga di sini bisa diketahui dengan single order, gitu ya, profitnya lebih kecil dibandingkan kalau tidak ada uncertainty, gitu ya, demandnya pasti gitu, ataupun standar deviasinya 0. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian dilakukan 2 kali order? 2 kali order expected demand-nya adalah menjadi 140 per, gitu ya, per setengah musim tadi, kemudian standar deviasinya 39,7. Untuk optimal order yang pertama adalah 195, kemudian expected profit untuk yang pertama, ya, 7 minggu pertama, kan ini 2 kali order, berarti ada 2 setengah musim, itu expected profitnya 14 sekian. Kemudian expected overstock sekian, kemudian expected profit untuk keseluruhan musim, berarti gitu ya, kita bisa hitung di sini ini kan 2 kali gitu ya, kemudian ditambah dengan 56,4, ini adalah overstock dikalikan $10, karena overstocknya adalah tadi overstock $10. Nah, kenapa ini 56 dikalikan $10? Gitu ya, di sini kita tambahkan 56,4 kali $10, ini merupakan expected profit dari setengah season pertama, gitu ya. Karena di sini nantinya dimungkinkan tidak ada overstock yang harus dijual dengan harga diskon. Maksudnya apa? Kalau ada kelebihan stok kan harus dijual dengan harga diskon gitu ya di akhir musim gitu. Sedangkan ini kan dibagi 2 gitu. Berarti 195 overstock di sini itu bisa untuk apa? Untuk mengcover setengah musim berikutnya gitu. Sehingga di sini ada keuntungan di mana gitu ya. 56 ini yang expected overstock gitu ya. Itu dikalikan $10, karena ini nantinya bisa apa? Bisa mengcover gitu ya, mengcover setengah musim berikutnya gitu ya, karena itu merupakan keuntungan. Sehingga di sini expected profitnya totalnya adalah 29.904. Nah, di sini kita bisa ketahui gitu ya, ini kan sedikit gitu ya, selisihnya sedikit 29.900, tapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan single order policy. Kemudian quick response dengan menggunakan multiple order per season atau per musim,
Di sini ada 3 konsekuensi yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah kuantitas total yang diharapkan yang dipesan selama 1 musim dengan 2 pesanan. Itu kuantitas totalnya adalah lebih sedikit daripada jumlah pesanan tunggal. Ya, seperti tadi untuk contoh yang sebelumnya, gitu ya. Di sini expected demand-nya 140, kalau 2 kali berarti 280. Ya, 280. Oh ya, itu expected demand-nya sama. Tetapi untuk ordernya ini kan 358 gitu ya. 358 untuk single order. Tetapi gitu ya, untuk yang 2 order di sini O1195 gitu ya. Nanti O2-nya itu adalah bukan 195 tetapi O2 itu besarannya lebih kecil dari ini karena periode berikutnya sudah sebagian tercover dengan expected overstock ini dari setengah musim sebelumnya. Sehingga nanti kalau di jumlah, kalau di buku di sini hanya sekitar 150-an sehingga total adalah sekitar 350 gitu ya. Dan itu lebih kecil dibandingkan yang ini 358, sedangkan yang ini gabungannya hanya kurang dari 350, kurang dari 350, sehingga expected total quantity-nya itu lebih besar single order meskipun nantinya cycle service level-nya itu sama. Kemudian akibat berikutnya adalah overstock rata-rata yang akan dibuang ataupun dijual dengan harga rugi pada akhir musim penjualan itu lebih sedikit jika pesanan berikutnya itu dilakukan setelah mengamati pola penjualan di setengah musim pertama, gitu ya. Berarti di sini seperti contoh tadi, order yang pertama 195. Nah, untuk order berikutnya bagaimana? Ya kita tunggu dulu gitu ya, pola penjualan di setengah musim pertama. Baru kemudian setelah itu kita lakukan order di separuh musim kedua dengan mempertimbangkan pola penjualan di setengah musim pertama. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan lebih tinggi ketika pesanan berikutnya atau pesanan itu dilakukan beberapa kali dalam musim yang sama. Tadi sudah ada contohnya gitu ya. Ini untuk to order itu expected-nya adalah 29904, ini lebih tinggi dibandingkan yang single order gitu. Nah, okay. Sehingga dengan multiple order precision gitu ya, karena lead time-nya lebih pendek, itu bisa menghasilkan expected profit yang lebih tinggi. Nah, sehingga kalau digambarkan adalah seperti ini. Ini adalah jumlah order cycle per session gitu ya. Semakin banyak, semakin sering dilakukan order, maka unsold inventory pada akhir season juga semakin berkurang. Maksudnya apa? Sehingga yang tidak terjual ya, yang tidak terjual di akhir season semakin berkurang, yaitu cost of overstocking-nya semakin berkurang. Nah, berikutnya expected profit-nya semakin naik. Akibat dari multiple order. Nah, kemudian jika kita melakukan gitu ya, order policy dengan digabung dengan apa? Perbaikan forecast. Gitu ya, perbaikan akurasi forecast. Maka hasilnya seperti apa? Nah, dengan menggunakan kasus yang sama, gitu ya, di sini ada perbaikan standar deviasinya yang sebelumnya misalkan di sini 15 diturunkan menjadi 3 gitu ya. Nah, karena ada perbaikan juga forecast di setengah musim kedua,
Maka kemudian di sini optimal order yang kedua itu turun dari sebelumnya kalau tidak salah 154 gitu ya, turun menjadi 151. Kemudian untuk expected profit-nya untuk second order juga akan meningkat ya, sehingga di sini bukan ditambah 14.670 tapi ditambah 15.254. Sehingga expected profit untuk satu season tersebut secara penuh adalah meningkat. Kalau sebelumnya 29.900 sekian menjadi 30.488 dolar. Nah, sehingga perpaduan dua policy itu semakin bisa memaksimalkan atau meningkatkan profitabilitas dari rantai pasok. Yang keempat adalah postponement. Gitu ya. Impact-nya apa terhadap profit dan inventory? Yang pertama adalah penundaan diferensiasi produk hingga mendekati penjualan produk. Ini adalah postponement. Gitu ya. Nah, aktivitas sebelum diferensiasi produk membutuhkan perencanaan atau perkiraan agregat sehingga menjadi lebih akurat daripada kita melakukan forecasting secara individu. Gitu. Nah, forecasting produk individu ini baru dilakukan menjelang waktu penjualan. Berarti kalau di awal itu kita forecastingnya secara agregat, pada saat mendekati penjualan, contoh kalau misalkan, gitu ya, contoh misalkan cat 4 warna, ya perusahaan cukup memproduksi warna netral, gitu ya. Kemudian nanti pada saat mendekati penjualan kan disesuaikan permintaan warnanya berapa. Lah itu yang diramalkan. Berarti peramalan hanya pada saat dilakukan pada saat menjelang terjadinya penjualan. Nah, perlu Anda ingat juga peramalan agregat produk itu menghasilkan error yang lebih kecil dibandingkan peramalan individual produk. Kemudian postponement juga akan menghasilkan gitu ya, kesesuaian jumlah antara penawaran dan permintaan yang lebih baik. Dan postponement juga sangat bermanfaat, gitu ya, memiliki manfaat atau value gitu, dalam penjualan online. Kemudian bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi karena terjadinya kesesuaian antara penawaran dan permintaan. Nah, ini contohnya value dari manfaat dari postponement. Contohnya adalah Benetton. Ini adalah perusahaan yang menghasilkan garment, gitu ya, bergerak di bidang garment. Contohnya misalkan di sini ada 4 warna, gitu ya, dari salah satu produk garmentnya. Nah, di sini ada tantangan kan, kainnya, gitu ya, kan bermacam-macam warna lah. Ini nantinya apakah dirajut, gitu ya, dirajut berarti benang itu sudah memiliki warna sendiri-sendiri atau nanti diberikan warna setelah jadi kain. Nah, ini jadi ada 2 alternatif, gitu ya, dengan postponement atau tanpa postponement. Nah, yang pertama adalah demand masing-masing dari 4 warna tersebut, demandnya mu-nya adalah 1000, sigma standar deviasi adalah 500. Harga jualnya $50, service value-nya adalah $10. Nah, untuk production cost opsi 1 tanpa postponement itu lebih murah. Gitu ya. Biasanya memang seperti itu, lebih murah. Sehingga kalau dengan postponement lebih mahal. Di sini selisihnya ada $2. Nah, nanti kita hitung dengan postponement apakah menghasilkan expected profit yang lebih tinggi dibandingkan no postponement. Untuk kasus yang pertama, opsi yang pertama tadi tanpa postponement, kita hitung CSL optimalnya dengan menggunakan persamaan 13:1, CSL 0,75, kemudian O optimalnya adalah 1337, expected profitnya adalah 23.000 sekian. Ya. Untuk total produksinya adalah karena masing-masing order sekian, berarti total produksinya kali 4, gitu ya, 5.000 sekian. Sehingga expected profitnya juga 4 kali expected profit untuk individu, untuk masing-masing warna, sehingga totalnya $94.576. Nah, sekarang kita hitung opsi yang kedua, gitu ya.
Dilakukan postponement berarti nantinya dilakukan adalah menghasilkan kain warna netral, baru kemudian kalau ada permintaan diwarnai kainnya, gitu ya. Sehingga karena pencelupannya di akhir, pewarnaannya di akhir, biayanya biasanya lebih mahal. Oke, untuk opsi yang kedua CSL optimalnya adalah 0,7, kemudian mu agregatnya 4000, standar deviasi agregat adalah 1000. Sehingga order optimal agregatnya adalah 4524. Ini maksudnya adalah agregat untuk warna netral sebelum diwarnai. Kemudian expected profit-nya adalah kita bisa hitung 98. Nah, ini expected profit kalau kita bandingkan dengan opsi yang pertama lebih tinggi, gitu ya. Sehingga dengan postponement itu menghasilkan profit yang lebih tinggi. Berikutnya kita coba, gitu ya. Postponement untuk misalkan kalau tadi kan permintaannya untuk tiap warna sama. Kalau misalkan tiap warna berbeda, gitu, itu bagaimana? Nah, contohnya di sini yang permintaan terbesar adalah misalkan di sini sweater gitu ya, warna merah. Ini mu-nya 3100, kemudian sigma-nya adalah 800. Untuk color yang lain adalah mu 300, ada deviasi 200. Nah, apakah benar postponement ini akan menghasilkan kalau dilakukan postponement dengan kondisi ini menghasilkan expected profit lebih tinggi? Kita coba dengan contoh berikut, ya. Karena di sini sudah ada statement postponement is not very effective jika proporsi gitu ya, demand itu didominasi oleh hanya satu jenis produk saja. Kita jelaskan di contoh. Nah, dengan kasus ini untuk order optimal red yang warna merah adalah 3640. Kemudian expected profit-nya adalah khusus untuk red saja 82.000 sekian. Dan overstock dan understock masing-masing sekian. Nah, kemudian dihitung untuk yang ketiga color yang lain. Nah, itu berapa? Nah, untuk ketiga color yang lain adalah di sini optimal ordernya adalah 435, sehingga dikalikan 3 berarti ditambah yang red berarti 4945. Expected profit-nya adalah 102.205. Nah, sekarang kita bandingkan ini expected profit untuk yang no postponement. Sekarang dengan postponement. Dengan postponement total produksinya adalah 4.475 dan expected profit-nya lebih rendah ternyata. Kalau yang sebelumnya 102, yang ini adalah 99.000. Lebih rendah. Berarti memang terbukti untuk kasus di mana ada satu produk yang mendominasi, gitu ya, di mana demand-nya paling tinggi dibandingkan dengan penjumlahan ketiga produk lain, gitu ya, penjumlahan produk lain. Nah, ini kan sangat jomplang gitu ya permintaannya. Postponement itu tidak memberikan benefit apapun, bahkan malah rugi, gitu ya. Oke, sehingga kita harus berhati-hati. Kondisi postponement itu bermanfaat untuk kondisi di mana demand masing-masing item itu cenderung sama. Itu bisa dilakukan postponement. Nah, kemudian Taylor postponement. Di sini kalau misalkan gitu ya, di sini red sweater tadi itu kita lakukan tanpa postponement, tetapi ketiga yang lain menggunakan postponement, itu menghasilkan profit yang lebih tinggi. Berarti di sini bisa disimpulkan adalah postponement lebih cocok untuk apa? Jika permintaan item produk tersebut itu kecil dan cenderung sama gitu ya, tidak berbeda jauh di antara produk tersebut. Gitu. Kemudian kita coba berbagai macam kita coba berbagai macam strategi, gitu ya, strategi. Di mana di sini
tidak melulu tadi semua postponement atau tidak, atau yang besar tanpa postponement, demand yang kecil pakai postponement. Di sini kita lebih kembangkan gitu ya berbagai macam strategi. Contohnya kita mengacu pada contoh yang sama gitu dengan misalkan 4 warna, mu-nya adalah masing-masing 1000, standar deviasinya adalah 500 gitu ya. Kita bisa identifikasikan di sini misalkan opsi 1, opsi 2, sehingga Q1, Q2, Q1 itu adalah berdasarkan ini nanti yang tidak diagregat gitu ya, tidak diagregat berarti tidak dilakukan postponement. Yang kedua adalah diagregat, yaitu dilakukan postponement. Nah, contohnya kita bisa lihat dengan menggunakan 500 replikasi dalam simulasi gitu ya. Contoh misalkan di sini adalah di sini menggunakan agregat gitu ya, seperti contoh yang sebelumnya. Rata-rata profit ini bukan expected profit ya, ini rata-rata profit karena melakukan 500 replikasi dalam simulasi. Itu adalah 97. Ini lebih tinggi dibandingkan yang tadi tidak dilakukan postponement, berarti tidak ada agregasi. Itu ya, tidak ada agregasi. Profitnya lebih kecil. Nah, kemudian yang lain adalah contoh misalkan di sini hanya 700 unit gitu ya, yang dilakukan tidak dilakukan agregasi dan tidak ada postponement di sini, tetapi yang ini adalah agregasi dan postponement. Hasilnya average profitnya lebih tinggi. Dan yang paling tinggi adalah pada saat dilakukan di sini 800 adalah individual, tidak dilakukan agregasi, berarti ini tidak ada postponement, sedangkan ini adalah ada agregasi, dilakukan postponement. Average profitnya lebih tinggi, ini yang paling tinggi gitu ya. Tapi di sini untuk kasus yang sama di mana mu dan standar deviasi itu sama untuk semua item produk, itu memang menghasilkan yang benar-benar tanpa agregasi dan tanpa postponement itu menghasilkan average profit terendah. Ini yang perlu kita garisbawahi. Tetapi untuk memaksimalkan average profit, nah ini kita memang harus kemudian mencoba-coba beberapa skenario atau beberapa skenario kebijakan gitu ya, untuk menghasilkan average profit yang paling tinggi yang seperti apa. Oke, kemudian yang kelima adalah terkait dengan tailor sourcing gitu ya. Berarti ini kaitannya dengan supplier. Perusahaan bisa menggunakan kombinasi dua sumber supply. Ya. Contohnya di sini misalkan salah satunya adalah supplier dengan biaya rendah, tetapi tidak mampu menangani uncertainty dengan baik. Nah, kemudian yang kedua ada yang lebih fleksibel, berarti kita pesan berapapun juga dia bisa memenuhi, tetapi biasanya biayanya lebih tinggi. Nah, nantinya adalah tantangannya adalah yang mengkombin kedua jenis supplier tersebut, di mana supplier tersebut pasti masing-masing memiliki kapasitas. Ya. Nah ini, nanti akan memiliki kapabilitas yang berbeda, gitu ya. Yang satu fleksibel, yang satu tidak, dan juga nanti ada batasan kapasitas yang akan kita pertimbangkan dalam tailor sourcing. Nah, dengan tailor sourcing juga ya, bisa meningkatkan keuntungan di mana bisa menyeimbangkan antara demand dan supply. Dan tailor sourcing itu bisa berbasis volume dan bisa berbasis jenis produk. Nah, kita coba bahas melalui contoh. Contoh ini ada dua style sweater gitu ya, dari supplier Italia. Yang pertama adalah high-end untuk high-end customer, yang satu adalah mid-range customer. Masing-masing memiliki mu dan sigma sendiri, kemudian di sini ada harganya juga sendiri-sendiri, di mana harga high-end lebih tinggi. Terus kemudian cost-nya juga ada sendiri, kemudian salvage value-nya ada. Nah,
Dari data ini kita bisa hitung nanti CSL-nya untuk yang HN 0,87 dan O-nya adalah 1337, sedangkan untuk yang mid range adalah CSL 0,8, kemudian optimal ordernya adalah 2337. Oke, berarti secara kasar gitu, perusahaan bisa memesan ke supplier ini dengan masing-masing sebesar ini, dengan catatan gitu ya, dengan catatan kapasitasnya mencukupi. Bagaimana kalau kemudian supplier memiliki batasan kapasitas, ya, contohnya di sini kapasitasnya dibatasi 3000 unit. Nah, maka kemudian kita perlu hitung gitu ya. Nantinya yang optimal yang bisa memaksimalkan profit itu masing-masing order untuk tiap ya jenis produk ini berapa? Apakah hanya tinggal dikurangi saja, berarti ini 1000, ini 2000, selesai? Atau ada kombinasi yang lain? Nah, ini kita perlu hitung. Caranya bagaimana? Kita perlu tahu dulu hitungan expected marginal contribution HN, yaitu dengan cara menghitung marginal cost gitu ya untuk produk yang pertama. Ya, ini karena ada batasan 3000, kita asumsikan dulu 1000 gitu ya. Marginal cost ini kita hitung dengan rumus ini, dihasilkan $42,5 per unit. Ini expected marginal contribution. Kemudian untuk yang produk 2, kita hitung untuk sebenarnya bisa ada dua pilihan, 1999 atau 2000. Ini kita ambil 1999, disisakan 1 dari kapasitas suppliernya. Kita hitung adalah expected marginal contribution-nya $22,57. Nah, sekarang untuk bisa mencapai profit maksimal gitu ya, harusnya expected marginal contribution antara high end dan mid end ini harusnya seimbang. Itu nanti akan dicapai profit yang lebih maksimal. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan order masing-masing produk tersebut? Kita bisa melakukan dengan prosedur ini. Ini prosedur heuristik untuk menentukan key masing-masing produk, gitu ya. Itu berapa? Nah, caranya adalah mulai dari set quantity key semua 0, kemudian hitung expected margin contribution untuk key 0 itu berapa, gitu ya. Nah, jika tidak ada expected marginal contribution itu yang positif, stop. Tapi kalau masih positif, ya kita pilih gitu ya, J, tentukan J untuk produk yang memiliki highest expected marginal. Nah, dengan itu kemudian tambahkan key J ini tambah 1 unit. Jika total quantity masih kurang dari B ini adalah total available capacity, maka kembali ke langkah 2. Dihitung, kemudian ditambah, hitung, sampai kemudian tercapai B ini key-nya sama dengan B. Itu. Ini berarti iterasi terus-menerus sampai key sama dengan B. Cara yang lain adalah bisa kita tentukan dengan menggunakan optimasi, dengan menggunakan misalkan linear programming gitu ya. Di sini misalkan kita harus memaksimalkan expected profit gitu ya. Dimana expected profit di sini dihitung dengan menggunakan rumus ini gitu ya. Menggunakan expected profit di sini untuk nilai ini ya. Nilai ini simbol ini simbol Yunani ini gitu ya, itu dihitung dengan menggunakan expected profit menggunakan equation 13.3 gitu ya. Anggap saja ini simbolnya theta gitu ya. Sehingga nantinya di linear programming kita bisa tentukan maksimasi ini total expected profitnya dengan batasan adalah sigma dari KI lebih kecil dari B, di mana KI-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga dengan fungsi ini nanti lebih mudah untuk didapatkan hasil optimalnya komposisi O masing-masing produk itu berapa.
Nah, kalau ini kita bisa hitung gitu ya. Nah, ini mulai 0 kemudian sampai kemudian, nah ini dianggap optimal karena apa? High end sama mid range-nya adalah expected marginal contribution-nya sama. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana setting optimal level pada product availability pada kondisi nyata gitu ya. Kita perlu mewaspadai tingkat ketersediaan yang telah ditetapkan. Ya, karena memang secara umum tingkat ketersediaan itu tinggi, itu bisa menaikkan atau meningkatkan expected profit. Tetapi di sisi yang lain, biaya gitu ya, itu juga bisa meningkat lah. Nanti juga akan bisa kemudian menggerus karena ada biaya persediaan menggerus expected profit. Ya, sehingga nanti perlu dicari komposisi yang paling optimal. Kemudian gunakan aproksimasi biaya ya, karena solusi untuk maksimalkan keuntungan itu cukup kuat. Maksudnya apa? Tadi kan sudah disampaikan bagaimana gitu ya mengelola biaya. Contohnya kalau bisa menurunkan kedua cost, yaitu cost of overstocking dan understocking, itu bisa memaksimalkan keuntungan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perkirakan juga kisaran biaya stock out ya, biaya stock out baik itu understocking maupun overstocking. Kemudian yang terakhir tentunya sesuaikan respon perusahaan Anda terhadap ketidakpastian. Seperti tadi ada beberapa cara untuk mengurangi ketidakpastian sehingga nanti bisa meningkatkan product availability dan juga bisa meningkatkan expected profit dari rantai pasok. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Semoga penjelasan saya mudah Anda pahami. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.